Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Eka Widiati dengan NIM 25111200927 pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Topik ini penting karena Pancasila bukan hanya sekadar simbol negara atau hafalan 5 sila, tetapi merupakan dasar berpikir, bersikap, dan bertindak bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Di tengah perkembangan zaman, globalisasi dan masuknya berbagai ideologi asing, Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai penjaga identitas dan keutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi negara perlu terus diperkuat, khususnya di kalangan generasi muda dan mahasiswa. Saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu makna Pancasila sebagai ideologi negara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila menjadi dasar dan pedoman dalam mengatur seluruh kehidupan bernegara, mulai dari sistem pemerintahan, hukum, hingga kebijakan publik. Kedudukan Pancasila secara tegas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada alinea keempat. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar hasil kesepakatan politik, melainkan fondasi utama berdirinya negara Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi sebagai yang pertama itu ada arah dan tujuan bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian yang kedua, pedoman dalam penyelenggaraan negara, agar setiap kebijakan tidak menyimpang dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Dan yang terakhir itu, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, terutama di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Dengan kata lain, Pancasila menjadi penuntun agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena tidak bersifat tertutup atau kaku, tetapi mampu berkembang mengikuti dinamika zaman. Meskipun demikian, nilai-nilai dasarnya tetap tidak boleh diubah. Dan Pancasila memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama itu dimensi realitas, yaitu nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan bermasyarakat atau kehidupan masyarakat sehari-harinya, seperti gotong royong, toleransi, dan keberagaman. Yang kedua itu dimensi idealitas, yaitu cita-cita yang ingin diwujudkan bangsa Indonesia, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu kemampuan Pancasila untuk menjawab tantangan baru seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial. Dengan sifat terbukanya ini, Pancasila tetap relevan sepanjang masa. Lanjut ke pembahasan ketiga mengenai alasan Pancasila perlu dikaji sebagai ideologi negara. Walaupun Pancasila telah ditetapkan sebagai ideologi negara, dalam praktiknya masih sering terjadi penyimpangan nilai, seperti konflik sosial, intoleransi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, Pancasila perlu terus dikaji agar tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga secara kontekstual sesuai perkembangan zaman. Pancasila digali dari nilai luhur budaya bangsa Indonesia, sehingga tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa.
Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai sumber dari segala hukum. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Materi selanjutnya yang keempat yaitu Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara. Pancasila membentuk karakter negara Indonesia antara lain yang pertama itu Indonesia sebagai negara persatuan yang menolak segala bentuk perpecahan. Yang kedua, Indonesia sebagai negara kebangsaan yang lahir dari kesadaran hidup bersama sebagai suatu bangsa. Yang ketiga, Indonesia sebagai negara integralistik yang memandang seluruh rakyat sebagai satu kesatuan utuh. Yang keempat, Indonesia sebagai negara berketuhanan yang menjunjung tinggi nilai agama tanpa memaksa keyakinan. Yang kelima, Indonesia sebagai negara berkemanusiaan yang menghormati martabat dan hak asasi manusia. Yang keenam, Indonesia sebagai negara berkerakyatan yang mengutamakan musyawarah dalam demokrasi. Yang ketujuh, Indonesia sebagai negara berkeadilan sosial yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kemudian masuk ke materi selanjutnya yang kelima itu esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Esensi Pancasila terletak pada pengalaman nilai-nilainya dalam kehidupan nyata. Pancasila tidak cukup hanya dijadikan slogan atau simbol negara, tetapi harus tercermin dalam sikap, perilaku, dan kebijakan. Jika nilai Pancasila tidak diamalkan, maka eksistensi Pancasila sebagai ideologi akan melemah. Oleh karena itu, pengalaman Pancasila harus dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap toleransi, kejujuran, dan keadilan. Masuk ke materi selanjutnya. Yang keenam itu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sangat penting untuk menjaga identitas bangsa Indonesia di tengah pengaruh globalisasi dan ideologi asing. Tanpa Pancasila, bangsa Indonesia berpotensi kehilangan arah dan nilai. Pancasila juga berperan sebagai alat pemersatu bangsa, pedoman dalam menyelesaikan konflik, serta dasar dalam membangun demokrasi yang bermoral dan berkeadilan. Dan yang masuk ke materi selanjutnya, yang ketujuh itu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan yang mengajarkan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan menekankan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan yang keempat, nilai kerakyatan, mengajarkan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, ada nilai keadilan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang bersumber dari nilai asli bangsa Indonesia, bersifat terbuka dan relevan sepanjang zaman. Keberlangsungan Pancasila sangat bergantung pada kesadaran dan pengalaman nyata seluruh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.